Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berjumpa kembali untuk membahas materi selanjutnya dari mata kuliah kesehatan mental, yaitu kita akan masuk ke materi konsep kesehatan mental menurut teori humanistik. Kita udah ngebahas konsep kesehatan mental menurut teori psikoanalisis dan behavioristik kemarin ya, dan sekarang kita masuk ke teori humanistik. Lalu teman-teman, apa sih aliran humanistik? Jadi kita masuk ke sejarah awal munculnya aliran humanistik ini. Jadi aliran humanistik ini muncul pada tahun 1940-an. Karena apa? Karena sebagai reaksi atas ketidakpuasan akan teori-teori yang ada sebelumnya, yaitu teori psikoanalisis dan behavioristik. Dan sebagai sebuah aliran dalam psikologi, aliran ini bisa kita katakan usianya masih muda ya. Bahkan ada beberapa ahli di bidang ini masih hidup. Kemudian terus mengeluarkan konsep yang relevan dengan bidang pengkajian psikologi yang sangat penting, yang sangat menekankan betapa pentingnya kesadaran, kemudian pentingnya aktualisasi diri, dan segala hal-hal yang sifatnya positif tentang manusia. Jadi dalam ilmu psikologi ada 3 peristiwa revolusioner yang mana peristiwa ini akan mempengaruhi pemikiran pada psikologi modern berupa teori-teori belajar menurut para ahli. Dan peristiwa pertama adalah lahirnya teori psikologi kepribadian berupa psikoanalisa, yang mana dalam teori ini menyatakan bahwa manusia ini hadir sebagai bentuk dari naluri ke konflik dan konflik ke konflik. Jadi dari adanya kesimpulan ini dan menurut tokoh dari teori humanistik ini, bahwa kesimpulan yang ada di psikoanalisis sangat kurang menyenangkan, kurang memuaskan, karena teori yang hadir dari psikoanalisa ini muncul dari hasil pengamatan terhadap berbagai gangguan psikologis. Artinya orang yang diteliti dalam psikoanalisis ini, yang diteliti oleh Freud, adalah orang-orang yang mengalami gangguan psikologis gitu. Jadi segala tingkah laku manusia dikendalikan oleh kekuatan irasional, kekuatan yang tidak kasat mata dari alam bawah sadar, seperti itu. Ini yang membuat Abraham Maslow, salah satu tokoh teori humanistik ini, nggak puas ya sama teori yang sudah dikeluarkan oleh Freud. Kemudian peristiwa revolusioner yang kedua adalah lahirnya teori behaviorism, yang mana dari teori ini menyatakan ciri-ciri manusia sebagai korban yang fleksibel, pasif, kemudian hanya bisa menurut terhadap simulasi yang datang dari lingkungannya, atau sebagai orang yang bisa dipengaruhi dari lingkungannya. Nah, ini teori behaviorism ini timbul dari penelitian tokohnya, yaitu dengan cara meneliti hewan gitu. Jadi dalam behaviorism ini menekankan adanya persamaan yang esensial antara manusia dan hewan. Dan kedua teori ini mempunyai kekurangan pada sudut pandangnya menurut para ahli. Dan oleh sebab itu lahirlah teori yang ketiga, yaitu teori psikologi humanistik, yang mana ini muncul dengan menggambarkan manusia dengan sangat berbeda dari teori psikoanalisis dan behaviorism. Jadi kalau teori psikoanalisis diteliti dari orang-orang yang mengalami gangguan kejiwaan, gitu, gangguan psikologis. Kemudian teori behaviorism ini dari hewan, gitu. Tapi teori humanistik ini dari manusianya itu sendiri, yang mana menyatakan bahwa manusia adalah makhluk yang bebas dan selalu mengarah kepada pengungkapan potensi yang dimilikinya apabila mendapatkan dukungan dari lingkungan.
Kemudian ada pun tokoh yang paling terkenal dari psikologi humanistik ini adalah Abraham Maslow. Salah satu teorinya yang paling penting yaitu adanya asumsi bahwa dalam diri manusia itu ada satu dorongan yang positif untuk tumbuh. Ada kekuatan-kekuatan yang melawan atau menghalangi pertumbuhan. Jadi sesuatu yang bisa menumbuhkan manusia yaitu adanya dari dalam diri manusia itu sendiri gitu. Abraham Maslow ini dianggap sebagai bapak psikologi humanistik yang mana Maslow ini menghadirkan teori yang komprehensif yang menyeluruh kemudian dengan sangat jelas menunjukkan bahwa orientasi dari humanistik ini punya pengaruh yang sangat besar terhadap pemikiran modern mengenai segala perilaku manusia. Dan teori Maslow ini punya anggapan bahwa semua individu punya dua hal dalam dirinya. Punya tiga hal dalam dirinya. Jadi pandangan dasar humanisme ini yang pertama, manusia sebagai organisme holistik dinamik. Maksudnya, manusia ini dipandang secara keseluruhan. Jadi dari kata ini kita bisa artikan manusia ini punya unsur yang macam-macam ya, yang banyak. Ada fisik, kemudian ada mental, ada rohani, dan ini pengertian dari manusia adalah paket yang holistik. Jadi nggak bisa nih manusia ini dipandang hanya parsial, hanya sebagian aja. Manusia nggak bisa dibaca fisiknya aja, kemudian nggak bisa dibaca mentalnya aja. Dan nggak bisa juga hanya dibaca dengan rohaninya aja, tapi harus secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, pandangan dasar humanism, manusia dapat merealisasikan potensi. Semua manusia punya akal, punya intuisi, punya imajinasi yang sangat luar biasa. Itu jika kita sebagai manusia berusaha untuk mewujudkannya. Tapi kalau kitanya nggak berusaha, nggak mengelolanya dengan baik, ya maka segala potensi yang ada pada manusia itu nggak akan bisa terrealisasi, nggak akan bisa terwujud. Kemudian yang ketiga, manusia punya pembawaan positif karena manusia itu sebenarnya ya paham dan tahu ya kapan akalnya ini harus dipakai, kapan perasaannya juga harus dipakai, kapan instingnya harus digunakan. Jadi dalam teori humanistik ini manusialahnya yang menjadi pengontrol sepenuhnya, bukan dari alam bawah sadar, bukan juga dari lingkungan, atau bukan dari sesuatu yang irasional atau yang tidak nyata. Kemudian adapun karakter manusia itu seperti ini ya, ada need, ada drive, dan ada goals. Need itu artinya kebutuhan, drive itu dorongan, kadang diartikan jadi motivasi, dan goals itu adalah tujuan. Nah, setelah goals itu tercapai, nanti akan melahirkan need yang baru. Jadi dengan modal goals yang sudah kita dapat sebelumnya, hidup kita ini akan berputar seperti itu gitu. Jadi hidup manusia selalu berputar seperti itu, need, drive, dan goals. Setelah keinginan kita tercapai, pasti kita akan mencari keinginan yang lain. Tapi kalau keinginan kita nggak sampai, maka keinginan kita otomatis akan menyusut gitu. Namun di balik itu pasti akan menggelora lagi gitu. Kadang kalau kita ada sesuatu yang tidak tercapai, kadang ada rasa keinginan udahlah nyerah aja. Tapi kadang ada juga yang kita tetap mengupayakan supaya keinginan kita itu bisa terwujud. Jadi beda-beda juga ya. Nah, sebaliknya kalau keinginan kita sudah tercapai, maka otomatis akan mengembang atau akan bertambah lagi keinginan kita. Misalnya, sekarang ini kita masih kuliah, pasti kita akan sangat menginginkan, mendambakan, mengimpikan untuk cepat-cepat lulus kuliah. Tapi nanti setelah tujuan kita tercapai, setelah wisuda, hidup kita nggak akan selesai di situ, ya kan? Pasti akan ada keinginan-keinginan lain, yaitu misalnya mendapat pekerjaan yang baik, menikah, gitu, ataupun kuliah lagi. Nah, bagaimana kalau kita orang yang nggak benar? Bagaimana kalau kita orang yang nyeleweng? Misalnya,
keinginan kita yang nggak benar gitu. Misalnya kita sudah punya banyak harta, sudah banyak kekayaan, lalu kita selalu ada rasa tidak puas, selalu ingin menambah kekayaan kita tanpa ada rasa bersyukur, tanpa ada rasa kepuasan, atau kita sudah punya jabatan yang tinggi, masih kurang puas sama gajinya, kemudian melakukan korupsi. Nah, ini yang nggak baik. Maka hindarilah keinginan-keinginan yang menyeleweng itu, gitu. Kemudian Maslow juga mengatakan bahwa manusia ini bertingkah laku untuk memenuhi kebutuhan yang mana sifatnya hierarkis. Adanya rasa takut pada diri masing-masing individu, sekaligus juga adanya dorongan untuk menjadi lebih maju dan memaksimalkan potensinya, kemudian percaya diri menghadapi dunia luar, kemudian bisa menerima dirinya sendiri, dan kita bisa lihat di sini ada hierarki kebutuhan manusia, dan Maslow ini menyusun suatu hierarki kebutuhan manusia yang mana menggunakan susunan piramida untuk menjelaskan dorongan atau kebutuhan dasar yang memotivasi satu individu. Yang pertama yaitu tingkat pertama yang ada di paling bawah, yaitu kebutuhan fisiologis. Ini adalah kebutuhan yang paling dasar, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi pertama kali dan yang paling mendesak, karena kebutuhan ini berkaitan langsung dengan pemeliharaan biologis manusia, kehidupan manusia, dan juga ya kelangsungan hidupnya. Antara lain kebutuhan ini ya, makanan, air, kemudian tidur, tempat tinggal, seksual, dan bebas dari rasa sakit. Tapi yang paling utama adalah apa coba? Mungkin udara ya bisa dibilang. Karena misalnya kita bisa tingkatkan, kita nggak bisa nafas, tapi kita juga ada rasa haus. Nah, maka apa yang kita utamakan pertama kali? Mungkin kita pertama kali akan mengutamakan bisa nafas dulu nih, baru kita akan mencari air untuk minum. Nah, seperti itu. Jadi setiap kebutuhan itu ada yang lebih darurat. Nah, itulah kebutuhan yang paling darurat. Inilah yang kita harus upayakan untuk penuhi dulu gitu. Kemudian di tingkat kedua, kebutuhan akan tingkat berikut akan muncul apabila kebutuhan tingkat pertama sudah terpenuhi, yaitu tingkat kedua ini kebutuhan akan adanya keselamatan, keamanan, bebas dari ancaman bahaya atau resiko kerugian gitu. Jadi kita manusia selama hidup pasti selalu mengutamakan keselamatan dan keamanan. Di mana-mana kita tinggal atau kita mau bepergian kemana aja, berkendaraan, pasti kita mengutamakan apa? Keselamatan gitu kan. Karena ini adalah kebutuhan hidup manusia setelah kebutuhan fisik gitu. Kemudian tingkat ketiga, kebutuhan untuk mencintai dan memiliki seseorang yang ruang lingkupnya untuk membina kedekatan dengan orang lain, misalnya persahabatan dan adanya dukungan. Jadi kebutuhan ini akan mendorong individu untuk menjalin hubungan secara afektif, secara emosional dengan individu yang lain, baik dengan lawan jenis ataupun dengan sesamanya, dalam lingkungan keluarga maupun dalam lingkungan masyarakat. Ya, kita butuh keluarga, kita butuh pasangan, butuh suami atau butuh istri. Untuk apa? Untuk mensupport kita, untuk alasan kita harus tetap hidup seperti itu. Suami butuh istri karena tanpa istri mungkin dia nggak akan semangat kerjanya ya. Begitupun sebaliknya. Tapi kalau ada istrinya di rumah yang nungguin dia pulang kerja, maka akan lebih semangat untuk cari uangnya seperti itu. Oke, tingkat keempat yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan harga diri, berupa kebutuhan untuk mendapatkan rasa hormat dan penghargaan dari diri sendiri dan juga penghargaan dari orang lain. Jadi seorang manusia ini perlu mengetahui bahwa dirinya ini berharga dan dapat mengatasi berbagai tantangan yang ada di dalam kehidupannya. Dan adapun tingkat tertinggi di dalam hierarki kebutuhan manusia adalah aktualisasi diri, yaitu individu yang sudah mencapai semua kebutuhan dan telah mengembangkan potensi dirinya secara keseluruhan. Misalnya dia sudah terpenuhi kebutuhan fisiknya, apa namanya, tempat tinggal, kemudian dia sudah punya keluarga, dan merasa dihargai kayak gitu, maka dia akan butuh sama aktualisasi diri gitu kan.
Individu yang sudah mencapai tahap aktualisasi diri berarti telah menjadi manusia seutuhnya dan mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan bagi orang lain yang mana mungkin tidak pernah terlihat. Jadi Maslow ini menyimpulkan bahwa kebutuhan dasar yang ada di tingkat paling bawah dari piramida ini akan mendominasi perilaku setiap individu sampai kebutuhan-kebutuhan ini terpenuhi pada setiap tingkatan gitu. Dan lalu kebutuhan pada setiap tingkatan di atasnya akan menjadi dominan ketika kebutuhan di bawahnya telah terpenuhi gitu. Kemudian apa sih kepribadian sehat menurut teori humanistik? Nah, ada beberapa macamnya. Jadi, menurut teori humanistik ini, orang yang punya kepribadian sehat adalah orang yang hidup untuk saat ini dan masa depan. Jadi, dia tidak hidup dengan masa lalunya, ibaratnya gitu. Dia hidup yang realistis aja gitu. Kemudian dia terbuka terhadap pengalaman baru, tidak tertutup, tidak kaku, seperti itu. Kemudian yang ketiga, mampu mengekspresikan ide, mampu mengekspresikan perasaannya, mau seperti apa, dia punya kreativitas kayak gitu. Kemudian yang keempat, terlibat dalam aktivitas yang bermakna, dia punya pekerjaan atau dia kuliah atau dia sekolah dengan rajin, pokoknya semua aktivitas yang mana bermanfaat dalam hidupnya. Kemudian yang kelima, mampu membuat perubahan besar dalam hidup. Jadi hidupnya tuh nggak stagnan di situ-situ aja, tapi dia berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ini adalah orang sehat menurut teori humanistik. Kemudian yang kelima, yang terakhir, yang keenam adalah saya. Dia menyadari dirinya sendiri, dia paham dirinya seperti apa, maunya apa, cita-citanya apa, karena dia sangat paham akan dirinya. Seperti itu. Oke, teman-teman, baik sampai di sini penjelasan tentang teori humanistik. Jadi kepribadian sehat menurut teori humanistik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.